When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. My sin, oh, the bliss of this glorious thought. My sin not in part, but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with 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 my soul. Even when the trouble comes, it's alright, it's alright, it's alright not to be alright. Even when my heart is torn, it's okay not to be okay. And Lord, haste the day when my face shall be sight, and the clouds be rolled back as the scrolls. The trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul.
hearts poured out. There is none beside you. Oh, come, let us adore Him. Holy, holy, God Almighty, we lift you high, we lift you high. Worthy, worthy, King of glory, we lift you high, we lift you high. Peace within the battle, we lift our hands, our lives to you surrender. Jesus came to save us. We bring our gifts, forever we will serve you. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Holy, holy,
a king adorned in splendor, robed in glory. But a baby in a manger born to save. Not a warrior who fights his way to power, but a friend who faced the cross to set us free. You are with us, you are with us in every moment. You are with us, you are Jesus, you are Jesus in every moment. You are with us. Wrapped in rags, receive the gift of heaven. With the word you bring the dead to life again. You were there from the beginning of creation, with a promise to be with us in the end. You are with us, you are with us in every moment. You are with us, you are Jesus, you are Jesus in every moment. You are with us. Selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Tuhan. Di saat-saat di mana kita penuh ketidakpastian, keraguan dan bahkan ketakutan, ibadah hari Minggu ini kiranya boleh memberikan kita kesadaran, iman, kekuatan yang baru akan kehadiran Tuhan sebagai gembala kita. Pagi hari ini saya mau mengundang kita untuk masuk ibadah ini dengan mengingat bahwa Tuhan, pencipta langit dan bumi, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mengundang saudara dan saya untuk beribadah, memuji dan menyembah Dia, untuk mendengarkan firman-Nya, untuk melakukannya, dan untuk sekali lagi menghidupi identitas kita sebagai umat gembala. Saya akan buka ibadah pagi hari ini dengan baca dari salah satu mazmur yang paling terkenal, yaitu Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita berdoa. Tuhan, sepanjang Engkau memanggil umat-Mu dari zaman ke zaman, Engkau adalah gembala kami yang setia menuntun, menghibur, melindungi, menenggur, menjaga, dan membimbing kami sampai ke tanah perjanjian. Dan pagi hari ini di tengah dunia yang serba tidak pasti, di tengah ketakutan kami akan penyakit, kematian, di tengah rencana kami yang sepertinya berubah dari hari ke hari, kami bersyukur bahwa kami boleh mengikuti Engkau dan bahwa Engkau telah memanggil kami untuk menjadi milik-Mu. Pagi hari ini waktu kami akan menyanyikan pujian, berdoa bersama, berdoa bagi orang lain dan mendengarkan firman-Mu, kami berdoa kiranya Engkau berkenan untuk hadir di tengah-tengah kami, di ruangan kami, di apartemen kami, di tengah-tengah keluarga kami, atau bahkan di antara kami yang
saat ini sedang sendirian di dalam berbagai macam situasi hidup kami. Biarlah hari ini adalah hari di mana kami menyadari kembali sepenuhnya bahwa Engkau adalah gembala kami yang agung, yang baik, yang setia. Bapa, ampuni kami karena seringkali kami tidak bertindak sebagai umat gembala-Mu. Seringkali kami lebih mengikuti jalan dan pilihan hidup kami sendiri. Kerap kali kami mengikuti emosi kami atau bahkan kemampuan kami berargumen dalam mengambil keputusan atau bahkan dalam bagaimana cara kami memperlakukan orang lain. Seringkali Tuhan kami lupa bahwa di tengah-tengah gereja-Mu kami adalah sesama domba yang telah ditebus oleh Kristus. Dan seringkali kami lupa memperlakukan mereka sama seperti Engkau memperlakukan kami. Ampuni ketidakpedulian, kelalaian, keegoisan kami selama kami hidup di dunia ini. Ampuni kalau kami seringkali meragukan pemeliharaan dan pelindungan-Mu. Dan kami lebih sering mencari atau bahkan mengejar pelindungan, rasa nyaman dan aman dari tempat-tempat lain. Bahkan melalui hal dan tindakan yang jelas-jelas berdosa, yang jelas-jelas Engkau benci. Tuhan, berbelas kasihanlah pada kami. Basuhlah kami kembali di dalam darah anak-Mu yang telah menyerahkan dirinya untuk menggantikan tempat kami. Dan waktu kami disadarkan kembali oleh pengampunan-Mu, biarlah kami boleh kembali hidup bagi-Mu, mendedikasikan ulang segala pengabdian dan ucapan syukur kami dan cinta kami kembali kepadamu. Bapa, pada pagi hari ini kami secara khusus mau berdoa bagi state di mana kami tinggal di Victoria, yang selama beberapa minggu terakhir mengalami outbreak, penambahan jumlah pengidap COVID-19 yang cukup signifikan. Kami berdoa bagi Premier kami, Daniel Andrews, dan seluruh staf dan jajarannya, untuk setiap tim medis dan kepolisian, dan para pemimpin masyarakat yang turut terlibat untuk memastikan penyebaran coronavirus ini tidak menjadi lebih parah. Kami berdoa bagi mereka yang sekarang sedang sakit, entah di rumah atau rumah sakit, mereka yang berada di ruang-ruang ICU, untuk keluarga, untuk orang-orang yang mereka kasihi. Kiranya Tuhan berkenan beserta dengan mereka, dan juga beri bijaksana bagi pemerintah setempat untuk dapat memikirkan hal-hal yang baik dan kreatif untuk dapat memastikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakatnya. Kami bersyukur Bapak untuk begitu banyak anggota masyarakat yang berpartisipasi di dalam situasi yang serba tidak pasti dan menyulitkan ini. Kami tentu saja kecewa dan bersedih dengan mereka yang tidak menganggap serius anjuran dan dorongan dari pemerintah setempat. Kami berdoa agar anak-anak-Mu, agar umat Tuhan boleh menunjukkan teladan yang baik di tengah-tengah masa ini. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu untuk state ini. Kiranya masa-masa seperti inilah justru yang boleh mendorong orang untuk kembali mencari arti hidup yang sesungguhnya. Dan kiranya mereka boleh menemukan pemulihan dan kesembuhan kekal yang abadi di dalam Kristus. Amin. Saudara, kita akan mengangkat satu pujian yang berjudul Bapa yang Kekal. Saya mengundang saudara untuk menyanyikannya dengan penuh semangat, dengan sukacita, memuji Bapa kita yang kekal dan abadi. Kita bersyukur kalau kita memiliki Allah yang begitu baik, sehingga saat kita meminta, Ia selalu tahu apa yang terbaik yang diberikan bagi kita. Tapi marilah kita mengingat pemberian Tuhan yang terbaik dalam kasih-Nya yang sempurna. Melalui Yesus Kristus, kita telah memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkan ku
untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Saudara, berita anugerah bagi kita sekalian diambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Ia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, sungguh kita bersyukur sebagai umat yang telah dibenarkan oleh Allah. Kita bisa berkumpul dari minggu ke minggu, dan saya bersyukur bertemu dengan beberapa dari saudara melalui Zoom atau telepon atau sekedar chat. Dan saya yakin juga saudara sudah beberapa di antara saudara bahkan melakukan interaksi ini di antara kelompok teman, keluarga, saudara di antara jemaat ICC. Saya mendorong saudara untuk boleh terus dan rutin melakukannya. Kalau kami mengadakan acara atau ada undangan, kalau saya boleh encourage saudara untuk saudara memprioritaskan waktu seperti itu. Contohnya seperti nanti setelah ibadah ini akan ada gospel talk. Ini ada kesempatan yang baik di mana kita bisa mempertahankan dan memelihara relasi dan interaksi kita satu sama lain sebagai jemaat Tuhan, khususnya di masa-masa pandemi ini. Nah saudara, mungkin beberapa dari saudara bertanya apa yang akan gereja lakukan mengingat masa restriction ini bertambah panjang. Tadinya pengurus sudah berencana sebetulnya kita akan kembali beribadah di tempat, di lokasi, di gereja pada hari ini tanggal 5 Juli. Tetapi seperti saudara ketahui, dengan adanya pengetatan restriksi di Victoria, akhirnya ide itu dan rencana itu harus kami undur. Kami akan terus mencoba mengupdate saudara sekalian, jemaat ICC khususnya, sehubungan dengan apa rencana kami ke depan. Tapi tentunya kalaupun kita sampai ketemu seperti kebanyakan gereja yang ada di Victoria, khususnya dalam jumlah sebesar ICC, kita akan melakukannya secara bertahap dan tentu saja mengikuti peraturan
anjuran yang diberikan oleh pihak Scots Church maupun pemerintah Victoria. Saudara, seperti tadi saya sebutkan, ada beberapa kegiatan online yang kita adakan secara rutin. Saudara dapat mengikutinya entah melalui media sosial atau grup WhatsApp yang ada. Kalau saudara belum tergabung di dalamnya, saudara bisa menghubungi saya. Melihat di website kami ada nomor yang bisa dihubungi, entah itu melalui email atau WhatsApp. Persekutuan doa seperti biasa hari Rabu jam 7 sampai 8 secara online melalui Zoom. Dan seperti tadi saya katakan, setelah ibadah ini akan ada Gospel Talk dimulai jam 11.45. Juga melalui Zoom di mana saudara bisa berinteraksi secara langsung dengan saya, berbicara, merefleksikan, bahkan bertanya sehubungan dengan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk saudara yang secara rutin berpartisipasi mendukung pelayanan dan pekerjaan Tuhan di ICC secara finansial. Persembahan dapat diberikan secara online di detail yang ada di layar di depan saudara atau yang ada di website kami. Baik saudara, katekismus minggu ini, minggu ke-27 saya akan bacakan bagian pertanyaan dan jawabannya. Apakah semua orang karena sudah terhilang melalui Adam diselamatkan melalui Kristus? Jawabannya, tidak. Hanya mereka yang dipilih oleh Allah dan yang disatukan kepada Kristus melalui iman. Namun Allah dalam belas kasihannya memberikan anugerah umum termasuk pada mereka yang tidak dipilih dengan cara membatasi pengaruh dosa serta memungkinkan berkembangnya kebudayaan bagi kesejahteraan manusia. Saudara, Alkitab jelas-jelas tidak mengajarkan universalisme. Universalisme pada dasarnya mengatakan bahwa ujung-ujungnya manusia, semua manusia akan masuk surga atau akan selamat tidak tanpa terkecuali. Ini sudah jelas diajarkan di Alkitab karena ada orang-orang yang secara jelas tidak mengikut, membangkang dan tidak percaya pada Kristus. Dan salah satu konsekuensi yang sudah saya harap kita sudah lihat selama beberapa minggu melalui seri khotbah ini adalah bahwa mereka akan binasa selama-lamanya. Tetapi yang dimaksud di sini juga adalah mereka yang selamat hanyalah mereka yang dipilih oleh Allah dan disatukan kepada Kristus melalui iman. Artinya mereka yang diselamatkan hanyalah orang-orang yang memang Allah sudah tentukan. Nah, di dalam teologi ini seringkali dihubungkan dengan atau adalah bagian dari pengajaran tentang predestinasi dan doktrin pilihan yang mungkin nanti sometime kita bisa bahas. Tapi setidaknya poinnya adalah itu, Allah yang sudah menentukan dan bagaimana mereka diselamatkan, mereka disatukan kepada Kristus dengan instrumen yang bernama iman. Oke. Tetapi khususnya bicara soal katekismus hari ini, Allah dalam belas kasihannya memberikan apa yang disebut dengan anugerah umum. Artinya mereka yang tidak dipilih bukan berarti mereka sepertinya tidak punya manfaat atau menjalankan hidup yang sia-sia. Yang dimaksud dengan katekismus adalah ini. Bahkan orang-orang yang akhirnya tidak percaya dan bahkan sudah memutuskan untuk tidak mau percaya pada Yesus, mereka masih bisa menikmati hidup di dunia ini, bisa berkarya, bisa berkiprah, bahkan banyak hal yang saudara dan saya miliki dan alami itu diciptakan, dibuat, diproduksi, bahkan atau dipimpin bahkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, bahkan sejumlah dari mereka mungkin jelas-jelasan menolak dan membangkang melawan Allah. Walaupun demikian, Allah membatasi pengaruh dosa, artinya Allah membatasi kemampuan mereka untuk berbuat dosa sebesar-besarnya, dengan berbagai macam cara, hati nurani, hukum pemerintahan, status di masyarakat dan lain seterusnya. Dan juga Allah memungkinkan bahwa melalui orang-orang ini kebudayaan masih bisa terus berkembang. Nah, saudara, Tim Keller waktu mengomentari katekismus sebagai ini mengatakan ini adalah satu balance yang setiap orang Kristen harus pegang. Di satu pihak kita mengakui ada anugerah khusus yang hanya diberikan pada orang-orang yang dipilih oleh Allah di dalam anugerahnya, tetapi juga ada anugerah umum di mana kita tetap perlu menghargai, kita tetap perlu menghormati orang-orang yang walaupun sampai saat ini masih menolak Tuhan, tetapi menciptakan karya, produk, jasa yang baik dan berguna bagi masyarakat. Dan itu artinya kita memahami keselamatan yang besar yang Allah berikan bagi kita, tetapi juga memahami apa artinya hidup di dunia yang berdosa ini. Saudara, lagu berikut yang kami ajak saudara nyanyikan bersama adalah lagu Good and Gracious King.
Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat, dengan sepenuh hati kita, sambil kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah saat kita menghampiri tahta Allah yang kudus, kita menyadari bahwa tidak ada suatu kebaikan apapun dalam diri kita, melainkan hanya karena kebaikan dan kemurahan Raja dan Tuhan kita, Yesus Kristus, sehingga kita layak di hadapannya. I approach the throne of glory. Nothing in my hands I bring, but the promise of acceptance from a good and gracious King. I will give to you my burden, as you give to me your strength. Come and fill me with your spirit, as I sing to you this praise. You deserve the greater glory. Overcome, I lift my voice to the King in need of nothing. Empty-handed I rejoice. You deserve the greater glory. Overcome with joy I sing. By your love I am accepted. You're a good and gracious King. Oh, what grace that you would see me as your child and as your friend, safe, secure in you forever. I pour out my praise again. You deserve the greater glory. Overcome, I lift my voice to the King in need of nothing. Empty-handed I rejoice. You deserve the greater glory. Overcome with joy I sing. By your love I am accepted. You're a good and gracious King. Holy, holy, Lord Almighty. Holy, holy, Lord Almighty. Good and gracious, good and gracious. Holy, holy, Lord Almighty. Good and gracious King. You deserve the greatest glory. You deserve the greatest glory. Overcome, I lift my voice to the King in need of nothing. Empty-handed I rejoice. You deserve the greater glory. Overcome with joy I sing.
Mari kita berdoa. Sungguh Engkau adalah Allah yang baik dan penuh kasih karunia, Raja, Tuhan dan Gembala kami. Pada pagi hari ini waktu kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu, berikan kami hati yang hormat, yang khusyuk, yang mau merenungkan, mencatat, memikirkan, tapi juga khususnya mengaplikasikannya ke dalam hidup kami masing-masing. Tolong ya Bapa, supaya jangan ada satupun dari kami yang mendengarkan firman kehidupan ini kedapatan akhirnya menolaknya, mengabaikannya, apalagi meninggalkan Kristus sama sekali. Kami mohon belas kasihan-Mu, di nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Yohanes 10 ayat yang ke-1 sampai ke-21. Ini adalah perkataan Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian pada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekan mata orang-orang buta? Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara sekalian yang berbahagia, bukan saja yang kita yang membaca dan mendengar firman kehidupan ini, tetapi juga yang mencamkannya, mentaatinya, dan mengaplikasikannya di dalam hidup kita masing-masing. Kiranya Allah Roh Kudus sendiri berkenan mengukirkan firman yang hidup di dalam hati saudara dan saya pada hari ini. Saudara kasih Tuhan, dari sekian, setidaknya dari 7 perkataan seven I am sayings of Jesus, mungkin ini adalah salah satu perkataan yang paling terkenal, di mana Yesus seperti tadi kita baca mengatakan, I am the good shepherd. Akulah sang gembala yang baik itu. Bahkan kalau saudara melihat di majalah, di koran, bukan di koran ya, tapi misalnya di buku-buku gambar cerita anak, mungkin kebanyakan gambar yang kita lihat di lukisan misalnya adalah gambar Yesus sebagai gembala. Nah, gembala di Alkitab
mempunyai begitu banyak konotasi dan simbol dan arti yang signifikan. Di Alkitab, gembala biasa menggambarkan hubungan seorang raja dengan rakyatnya. Hubungan antara raja dan rakyat seperti gembala dan kawanan domba itu menggambarkan kebergantungan total dari para kawanan domba untuk dipimpin dan dilindungi. Bahkan kalau di kepercayaan seputar perjanjian lama, dewa-dewa seperti dewa Shamash di Mesopotamia dan dewa Amon di Mesir dan raja-raja seringkali digambarkan atau dilukiskan sebagai gembala. Gembala adalah simbol kekuasaan dan perlindungan absolut antara pihak yang menggembalai, yaitu entah itu dewa atau raja, dan mereka yang digembalakan, yaitu rakyatnya. Itu sebabnya saudara, salah satu mazmur yang juga terkenal yang tadi saya bacakan di awal ibadah ini, Mazmur 23, mazmur yang ditulis sendiri oleh Raja Daud, raja terbesar, raja teragungnya bangsa Israel. Waktu dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku, dia sebetulnya tidak sekedar sedang menggambarkan Tuhan sebagai gembala yang mungkin ada di benak kebanyakan kita gitu, yang main seruling, yang pakai baju gembala, yang pegang tongkat. Tapi dia sebetulnya sedang mengatakan, walaupun aku adalah raja Israel, tetapi di atasku ada raja yang lebih agung, yang lebih besar. Tuhan adalah gembalaku. Daud selalu mengatakan, memang aku diangkat sebagai gembalanya bangsa Israel, tetapi di atasku ada gembala yang lebih agung, gembala yang lebih besar. Dialah raja yang sesungguhnya, bukan aku. Saudara, hari ini sehubungan dengan tema gembala dan Yesus sebagai gembala yang baik, saya mau mengajak kita memikirkan 3 pertanyaan. Apakah Anda benar-benar melihat? Apakah Anda benar-benar hidup? Dan apakah Anda benar-benar mendengarkan? Yang pertama, apakah Anda benar-benar melihat? Nah, kalau Anda punya Alkitab, saya sangat encourage Anda untuk membuka Alkitab Anda terus, dan khususnya membuka di seputar Yohanes 9 dan Yohanes 10, karena itu akan sangat membantu Anda untuk mengikuti alur khotbah hari ini. Nah, saudara, waktu ayat-ayat dibuka, saudara perhatikan, Yohanes 10 ayat 1 dimulai dengan kata, aku berkata kepadamu. Tapi kalau saudara perhatikan dari pasal sebelumnya, pasal 10, maka ucapan Yesus ini sangat berkaitan dengan peristiwa sebelumnya di pasal 9, di mana Yesus menyembuhkan seorang yang buta. Nah, kebanyakan dari saudara atau berapa dari saudara mungkin familiar dengan cerita ini. Ada seorang buta yang berdiri di bait Allah, mengemis kemungkinan besar. Dan murid-muridnya bertanya, kenapa orang ini buta? Apakah karena dosanya atau karena dosa orang lain? Saudara bisa, kalau mau tahu jawaban Yesus, bisa baca sendiri. Dan kemudian yang terjadi adalah Yesus menyembuhkan orang buta itu pada hari Sabat, hari di mana seorang tidak boleh bekerja. Nah, ini penting. Mengapa cerita orang buta ini penting? Karena kalau saudara lihat perikop kita hari ini, perhatikan di ayat 21. Ada respon orang-orang terhadap kata-kata Yesus. Di situ dikatakan, bukan, yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekan mata orang-orang buta? Ya. Jadi kita di sini melihat ada keterkaitan antara ucapan Yesus yang berbicara tentang gembala yang baik dengan peristiwa ia mencelikan mata orang buta pada hari Sabat. Ini adalah orang buta yang buta sejak lahir, disembuhkan pada hari di mana orang seharusnya tidak boleh bekerja, dan tindakan Yesus pada saat itu dengan mencelikan mereka, apalagi dengan cara meludah ke tanah dan mengaduk tanah itu dengan ludahnya, adalah tindakan yang jelas-jelas melanggar tata istiadat orang Yahudi pada saat itu. Orang buta yang sudah melihat ini akhirnya waktu diinvestigasi dan ditanya menjawab, satu hal yang aku tahu adalah bahwa aku yang tadinya buta sekarang dapat melihat. Saudara, dalam peristiwa mujizat mencelikan mata orang buta ini, kita melihat bahwa ada orang yang tadinya buta secara fisik, tapi pelan-pelan dia melihat Yesus itu siapa.
Perhatikan, kalau saudara melihat di pasal 9 ayat 11, waktu orang buta ini diinterogasi oleh para pemimpin agama Yahudi saat itu. Pertama-tama dia hanya mengatakan orang yang disebut Yesus itu. Jadi dia tahu orang itu siapa, dia hanya tahu bahwa orang itu disebut Yesus. Ayat 11. Ayat 15 ketika ditanya oleh orang-orang Farisi bagaimana mata yang menjadi melek, dia mengatakan, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Intinya dia mau mengatakan orang yang tadi yang aku sebut Yesus, dia yang menyembuhkan aku sehingga aku bisa melihat. Perhatikan berikutnya. Begitu mereka tanya lagi kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia karena ia telah memelekkan matamu? Jawab orang buta itu, ia adalah seorang nabi. Kemudian di ayat pasal 9 ayat 33, ketika kembali dia menjawab orang-orang para pemimpin agama saat itu, dia mengatakan, jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya apa? Bagi orang buta ini, orang ini, Yesus ini datang dari Allah. Tapi perhatikan, ayat 38. Ketika orang buta ini bertemu dengan Yesus, face to face, dan dia pada dasarnya bertanya, siapa engkau? Dan dia menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan. Perhatikan, dia mengatakan, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Saudara lihat progresnya. Dari dia tahu samar-samar hanya sedikit, orang itu disebut Yesus. Dia menyembuhkan aku. Oke. Lalu dia kelihatannya seorang nabi. Dia datang dari Allah. Tetapi puncaknya terjadi adalah waktu dia bertemu Yesus face to face dan dia mengatakan, aku percaya, lalu sujud menyembahnya. Sangat berkebalikan dengan apa yang terjadi para pemimpin agama pada saat itu. Mereka yang tadi melihat secara fisik. Kalau saudara perhatikan, mereka mulai dengan memberikan penilaian a priori terhadap Yesus. Ayat pasal 9 balik lagi ayat 16. Orang ini merujuk pada Yesus tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Orang ini adalah seorang berdosa. Nah, sedikit catatan samping. Kalau di Alkitab dikatakan orang berdosa, ini artinya adalah orang yang secara khusus betul-betul jauh dari komunitas Allah. Orang yang tidak layak untuk diterima di dalam bait Allah atau di dalam pertemuan rumah ibadat. Oke, itu sebabnya orang berdosa dengan pelacur dan pemungut cukai seringkali masuk ke dalam kategori yang sama di benak orang Yahudi. Berikutnya, di pasal 9 ayat 18, orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa ia yang tadinya buta baru dapat melihat lagi sampai mereka perlu bukti lagi. Mereka sampai memanggil orang tua dari si pemuda ini yang matanya dicilikan. Mereka mau memastikan betul nggak sih ini orangnya betul nggak sih ini orang yang tadinya buta. Oke. Perhatikan di pasal 9 ayat 22, orang tuanya, kalau saudara perhatikan di ceritanya, orang tuanya bilang, udah jangan tanya kami, tanya aja dia sendiri, dia udah besar. Kenapa mereka ngomong kayak gitu? Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi ini telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Mesias akan dikucilkan. Saudara, arti kata dikucilkan di situ itu bukan kalau kebaktian itu mereka ada meja atau bangku khusus di pojok, enggak. Dikucilkan itu artinya mereka dikeluarkan dari bait Allah, dikeluarkan dari sinagog, tidak lagi menjadi bagian dari komunitas orang percaya saat itu. Nah, orang-orang Farisi, para pemimpin agama saat itu punya otoritas dan kuasa dan reputasi yang begitu penting, sehingga mereka bisa dibilang semacam menjadi gatekeepernya gitu ya, penjaga pintu siapa yang termasuk umat Allah atau bukan. Oke, orang tuanya saking takutnya gitu ya, mereka bahkan gak mau mengakui bahwa mujizat terjadi pada anaknya. Berikutnya, waktu orang-orang ini bertanya pada orang buta itu, mereka bilang, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu, sekali lagi merujuk pada Yesus, adalah orang berdosa. Saudara perhatikan juga di ayat pasal 9 ayat 28, mereka mengejek orang buta dan mengatakan, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Mereka membanggakan diri mereka bahwa mereka mengetahui Taurat Musa dan Perjanjian Lama dan seluruh firman Tuhan. Oke, dibandingkan dengan orang ini, si Yesus ini. Oke, dan puncaknya kalau puncak si orang buta tadi yang dicelikan matanya, dia percaya dan dia menyembah Tuhan. Perhatikan apa yang terjadi dengan orang para pemimpin agama ini.
Mereka menuduh orang ini dan mengatakan, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Saudara perhatikan ada kontras yang begitu besar. Orang yang tadinya buta, dia bisa melihat. Tapi justru mereka yang mengklaim bisa melihat, mereka menjadi semakin lama semakin buta. Itu sebabnya pasal 9 ditutup dengan Yesus kembali berkonfrontasi dengan orang-orang Farisi. Yesus mengatakan, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa tidak melihat, dapat melihat. Supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Dan ketika ucapan Yesus itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang ada di situ, mereka bertanya padanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus pada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Dan langsung setelah Yesus mengucapkan kata-kata itu, kita masuk ke ucapan Yesus di pasal 10. Aku berkata kepadamu. Jadi dapat katakan, aku berkata kepadamu, hai orang-orang Farisi. Sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan manjat tembok, dia adalah seorang pencuri dan perampok. Tetapi siapa masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi orang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Saudara, kalau mau dirangkum, apa yang Yesus maksudkan dengan apa yang kita bisa bilang perumpamaan ini adalah dia mau menggambarkan kegagalan para pemimpin Israel saat itu, yang mengenakan jubah agama, yang menggunakan ibadah, yang menggunakan peraturan dan adat istiadat mereka untuk menutupi dosa dan ketamakan mereka. Dan sebetulnya yang buat mereka tidak suka dan benci pada Yesus adalah karena Yesus sendiri melalui mujizat, tindakan dan pengajarannya berulang kali mengekspos dosa, ketamakan dan kebutaan mereka. Dan yang Yesus lakukan ini, saudara, bukanlah suatu hal yang baru. Maksudnya dia sedang menggenapi apa yang Allah sendiri nubuatkan di Perjanjian Lama. Nabi Yeskiel di pasal 34 berkata seperti ini. Beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala ini? Allah terus lalu melanjutkan kecamannya, ya. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Itu yang kita lihat, bukan? Bagaimana cara para pemimpin agama ini, cara orang-orang Farisi memperlakukan si orang buta yang dicelikkan matanya, memperlakukan orang tuanya, memperlakukan murid-murid Yesus, dan cara mereka memperlakukan Yesus sendiri. Nah, saudara, apa hubungannya ini dengan kehidupan kita sekarang? Saudara, di padang gurun Afrika, seringkali debu badai itu begitu pekatnya sehingga anak-anak gajah kadang-kadang menjadi buta, maksudnya tidak bisa melihat waktu mereka mengikuti induk mereka. Kalau saudara perhatikan, seringkali gajah itu jalannya bareng-barengan gitu ya, berbarengan bersamaan. Nah, seringkali yang terjadi adalah di tengah debu badai yang begitu pekat, mereka terpisah dari induk mereka, sehingga yang mereka ikuti biasanya hanyalah jejak kaki ibu mereka. Nah, tidak jarang anak-anak gajah ini kemudian mengikuti jejak yang salah, dan semakin jauh, semakin terpisah, dan sehingga akhirnya jatuh ke dalam jurang atau mati karena tidak bisa kembali bersama dengan induknya. Nah, saudara, sayangnya banyak orang hari ini sama seperti orang-orang Farisi, para pemimpin agama pada zaman Yesus, dibutakan oleh apa yang saya sebut dengan jejak kaki Yesus. Artinya ini, mereka adalah orang yang sepintas kelihatannya mengikuti Yesus, tapi dibutakan oleh banyak hal sehingga mereka sebetulnya tidak betul-betul mengikuti Yesus.
Sama seperti para pemimpin Israel saat itu. Mereka sepertinya melihat. Sepertinya mereka punya pengetahuan, mereka punya ibadah, mereka punya pelayanan, mereka punya pengetahuan tentang berbagai macam doktrin dan pengajaran yang benar. Tetapi mereka tidak punya relasi pribadi dengan Allah yang menyembah dan mentaati dan mengikuti Yesus. Jadi satu pihak mereka melihat, tapi mereka sebetulnya buta. Waktu mereka melihat mujizat dan perkataannya, mereka lebih memilih jalur yang mereka anggap benar. Dan sama seperti anak-anak gajah di ilustrasi tadi, mereka memilih untuk buta daripada melek. Mereka memilih jalan kematian daripada jalan kehidupan. Kalau saudara adalah pemimpin atau pengajar di gereja ini atau di gereja lain, atau pemimpin atau pengajar di keluarga, jadi saya asumsikan ini mungkin para orang tua. Apakah saudara menunjukkan orang kepada Yesus? Atau saudara menunjukkan orang menjauh dari Yesus? Allah memberikan saudara dan saya posisi dan peran yang penting di dalam hidup orang-orang yang kita layani. Apakah kita sama seperti gembala-gembala Israel, para pemimpin Yahudi ini, yang menggunakan posisi dan peran kita untuk diri kita sendiri? Atau kita menggunakannya untuk kebaikan orang lain, untuk kemuliaan Tuhan? Saudara, mungkin bagi beberapa dari Anda pertanyaannya adalah, siapa yang Anda ikuti hari ini? Saudara harus berhati-hati dengan banyaknya pengajar palsu dan orang-orang yang memutarbalikkan firman Tuhan, atau bahkan mengajarkan firman Tuhan dengan tidak balance dan tidak tepat. Kita perlu ingat bahwa ada efek kumulatif di dalam benak, pikiran, dan arah hidup kita kalau kita secara rutin mendengarkan pembicara-pembicara yang membuat kita semakin menjauh dari Yesus. Nah, ini kadang-kadang terjadi kalau saudara tidak pasti dengan pembicara atau tulisan tertentu, dan saya bersyukur tidak cukup sering, tapi setidaknya beberapa waktu kadang-kadang ada yang cek bukan saja dengan saya tapi juga dengan Pak Senjaya, dengan pengurus, untuk memastikan betul nggak yang pembicara ini katakan, betul nggak yang khotbah ini sampaikan. Saudara, itu adalah sikap dan cara berpikir yang baik, karena saudara mau memastikan supaya saudara secara rutin mendengarkan pengajaran yang membawa saudara semakin mendekat dan bukan semakin menjauh dari Yesus. Saudara, waktu kita bicara tentang orang yang kita perlu dengarkan dan orang yang kita perlu ikuti, itu tidak harus orang yang saudara suka. Kualifikasinya atau kriteria utamanya adalah saudara harus memastikan bahwa orang itu mengajarkan kebenaran firman Tuhan dan menunjukkan Kristus kepada Anda. Nah, berapa dari saudara mendengarkan khotbah ini mungkin baru mulai percaya, baru mulai ikut, atau sudah mulai tertarik dengan Yesus? Nah, ada seorang penulis, John Owen, yang mengatakan, kalau engkau masih bingung, kalau engkau merasa di dalam kegelapan, ikuti saja terang yang Anda miliki. Artinya ini, apapun yang Tuhan pakai dalam hidupmu untuk menerangi jalanmu semakin mendekat dan mengenal Kristus, ikuti itu. Mungkin bagi beberapa dari Anda, Allah Tuhan baru saja menyembuhkan atau memulihkan situasi hidup Anda. Mungkin Anda baru ini lolos dari masalah yang sulit. Mungkin beberapa dari Anda punya pertanyaan yang minggu ini atau baru-baru ini terjawab. Bagus, bersyukur untuk terang itu. Tapi juga bisa jadi mungkin bagi beberapa dari saudara, Tuhan menempatkan Anda di situasi yang sulit, yang serba tidak pasti, yang mengecewakan dan bahkan menyakitkan. Apapun situasi yang saudara hadapi, poinnya adalah ini. Apakah itu membawa Anda sujud menyembah, menyerahkan hidup Anda kembali kepada Tuhan, seperti seorang buta itu? Aku percaya Tuhan, lalu menyembah. Saudara, kalau saudara belum percaya pada Yesus, pertanyaan saya lain, apa yang menghalangi Anda untuk percaya dan mengikuti Yesus hari ini? Saya harap Anda tidak kedapatan seperti para pemimpin agama Israel saat itu, yang menggunakan segala macam alasan untuk menolak Yesus, menghindari Yesus,
Bahkan kalau saudara mengikuti trajektori ceritanya selama ini, mereka sudah bersekongkol dan punya rencana untuk membunuh dan membinasakan Yesus. Jangan sampai Anda menjadi semakin buta. Anda harus ingat saudara, bahwa mampu melihat tetapi memilih untuk buta itu pilihan. Tetapi sadar bahwa kita buta, tetapi dimampukan untuk melihat itu mujizat. Jadi ikuti terang yang Anda miliki sekarang untuk semakin mendekat, mengenal dan menyembah Yesus, untuk menunjukkan bahwa Anda betul-betul sudah melihat. Saudara, pilihan orang-orang ini untuk tidak mau melihat itulah yang membuat mereka tidak bisa mengerti perkataan Yesus di ayat 1-5. Ayat 6, itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian pada mereka. Dan saudara, saya lagi baca bagian ini, saya pikir Yesus bisa aja berhenti di situ. Bisa aja kalimat berikutnya mengatakan, maka Yesus pun pergi meninggalkan mereka. That's it gitu ya. Karena kalau kita perhatikan sebetulnya dari pasal-pasal sebelumnya sudah ada lebih dari cukup, more than enough proof, more than enough evidence. Lebih dari cukup bukti untuk menunjukkan bahwa inilah Mesias yang seharusnya mereka sembah dan ikuti. Tapi yang menarik adalah Yesus malah melanjutkannya dengan salah satu perkataannya yang tadi saya sebut yang paling terkenal. Bagaimana kita bisa melihat? Itu sebabnya saudara, pertanyaan berikutnya adalah ini. Apakah Anda benar-benar hidup? Di ayat 7. Maka kata Yesus, perhatikan sekali lagi. Yesus bukan meninggalkan, mengabaikan mereka pada mereka musuh-musuhnya. Orang-orang yang berniat untuk bunuh dia, perhatikan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku ia adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudara, di Timur Tengah, gembala itu biasanya berjalan di depan domba. Mereka menggunakan suaranya yang sudah dikenal domba-domba itu untuk memimpin domba-domba itu kemanapun ia mau domba-domba itu pergi. Dan waktu Yesus mengatakan aku adalah pintu, di tempat di mana domba-domba itu dijaga, misalnya seperti kandangnya, biasanya bisa dikelilingi oleh batu atau kayu-kayu, dan hanya ada satu tempat di mana domba-domba itu keluar masuk. Dan biasanya tempat itu dijaga oleh si gembala. Gembala yang berdiri di pintu. Itu sebabnya waktu dia mengatakan akulah pintu, dia pada dasarnya mengatakan domba hanya bisa keluar masuk melalui aku. Hanya ada satu istilah portal atau pintu atau poin di mana gembala itu bisa keluar dan masuk. Dan ini sekali lagi menggambarkan Yesus sebagai gembala, sebagai pemimpin, sebagai pelindung. Dan kalau kita hubungkan ini dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Yeskiel di Yeskiel pasal 34, Yesus sebetulnya waktu dia mengatakan akulah pintu, dan nanti ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus sebetulnya sedang mengklaim, akulah Tuhan Allah. Akulah Allah Yahweh. Akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang selama ini engkau sembah. Karena bagi pendengar Yesus saat itu, mereka sangat familiar dengan bahasa bahwa Allah mereka adalah gembala mereka. Yeskiel 34. Sebab demikianlah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Itu tugas gembala kan? Perhatikan kalimat berikutnya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka. Saudara, ini sebetulnya satu klaim yang luar biasa. Di kuping, di benak pendengar pertamanya, waktu Yesus mengatakan akulah gembala yang baik, Yesus tidak sedang mengatakan aku ini loh seperti seorang gembala, aku ini loh seperti seorang pintu. Dia mengatakan bukan saudara, dia mengatakan I am the good shepherd, I am the door. Akulah gembala yang baik itu,
Akulah satu-satunya pintu itu. Akulah Allah yang berfirman melalui Yeskiel bahwa aku akan menggembalakan umat gembalaanmu. Akulah gembala baik yang dirujuk oleh Daud di Mazmur 23. I am He. Yesus mengklaim keilahiannya sebagai Tuhan Allah di sini. Dia ini adalah cara lain untuk Yesus mengatakan bahwa aku adalah Allah. Saudara, bagi mereka yang bukan saja hidup di Timur Tengah tapi familiar dengan apa yang Nabi Yeskiel katakan, di situ dikatakan juga bukan, akulah pintu, ayat 9. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudara, bagi orang yang membaca Alkitab, bagi para pemimpin agama dan orang Yahudi zaman itu, bahasa yang Yesus pakai di sini adalah bahasa covenant, bahasa perjanjian antara umat Allah dengan antara Allah dengan umatnya. Ini padang rumput dan keluar masuk dan selamat ini pada dasarnya menggambarkan pemulihan, istirahat kekal, damai dari segala macam bahaya. Saudara, semua hal yang hari ini di zaman pandemi ini orang lagi cari, bukan? Dan Yesus mengatakan hanya melalui dan di dalam dan olehkulah kamu bisa menemukan padang rumput yang sejati. Dan begitu kontrasnya dengan para pencuri, bukan ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yang mereka lakukan semua bahasa atau tindakan yang sifatnya akhirnya itu destruktif. Saudara, ini bisa diaplikasikan entah bagi para pemimpin agama saat itu, tapi juga bagi para pemimpin atau pengajar agama-agama lain, atau mereka yang menyesatkan orang dengan memutarbalikkan firman Tuhan, atau mereka yang mengajarkan ajaran-ajaran yang jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Dan kita kadang heran, kok bisa ya orang-orang seperti itu ada bukan saja ribuan, puluhan ribu, kadang jutaan pengikut. Dan salah satu alasannya adalah karena mereka tidak mengenal dan mereka tidak mengikut Yesus yang dinyatakan di dalam firman Tuhan. Perhatikan kontrasnya dengan apa yang Yesus janjikan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Hidup yang melimpah, hidup yang lebih dari cukup. Ini sekali lagi yang kita cari, yang manusia cari, the good life, the best life. Tetapi saudara, hidup yang Yesus gambarkan di sini, hidup yang seringkali disebut the abundant life, ini bukan bicara soal kesuksesan materi, reputasi, prestasi. Ini menggambarkan kehidupan rohani yang begitu betul-betul penuh dengan Allah, dengan Kristus, sehingga memperkaya seluruh area hidup kita. Itu yang dimaksud dengan hidup yang melimpah. Apakah Anda benar-benar hidup? Dari mana hidup ini datang? Hidup ini datang dari gembala Israel yang sesungguhnya. Akulah gembala yang baik. Saudara, kata baik di sini tidak fokusnya atau weightnya itu bukan baik secara moral, walaupun tentu saja Yesus baik secara moral. Tapi kata baik di sini adalah baik yang lebih tepat diterjemahkan. Aku adalah gembala yang indah. Gembala yang luar biasa. Aku adalah gembala yang istimewa. Kenapa dia indah, luar biasa, dan istimewa? Langsung kalimat berikutnya. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, alangkah spesial, istimewa, mulianya Yesus. Saudara lihat, waktu Yesus mengatakan akulah gembala yang baik. Dan sebelumnya kita sudah melihat aku lebih besar daripada Abraham. Akulah roti hidup. Akulah terang dunia, terang hidup. Akulah air hidup dan lain seterusnya. Saudara perhatikan, selama Yesus mengucapkan kata-kata ini, alangkah excitingnya menjadi orang Israel saat itu. Khususnya mereka yang mulai mengikut dan mendengarkan Yesus. Karena contohnya waktu Yesus mengatakan yang dikhotbahkan pas senja beberapa minggu lalu, akulah roti yang hidup. Perhatikan, tidak jauh dari cerita itu Yesus dibandingkan dengan Musa, dan Yesus pada dasar mengatakan aku lebih besar daripada Musa. Minggu lalu bukan kita melihat sekali lagi waktu pas senja bicarakan tentang Abraham dan Yesus.
Ya, orang-orang Yahudi saat itu sangat menghormati, mencintai Abraham. Tapi waktu mereka melihat Yesus mengatakan bahwa Abraham melihat hari kedatanganku dan bersukacita, mereka bilang, "Are you serious? Kamu belum 50 tahun dan kamu lebih tua dari Abraham?" Lalu Yesus mengatakan, bukan, "Before Abraham was, I am." Sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Dia lebih besar daripada Abraham. Dan sekarang Yesus mengatakan, aku lebih besar daripada Daud. 3 tokoh besar Israel, Musa, Abraham, Daud. Walaupun secara timeline urutannya harusnya Abraham, Musa, Daud gitu ya. Tapi 3 tokoh besar ini, Yesus sebetulnya mengatakan ketiga tokoh besar ini, mereka melakukan hal-hal yang besar demi nama Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang besar mewakili pribadi dan karakter Allah. Tapi at the end of the day, mereka semua menuju kepadaku. Karena akulah dia yang lebih besar daripada Musa, yang lebih besar daripada Abraham, yang lebih agung daripada Daud. Yesus menggenapi keagungan, kebesaran tokoh-tokoh yang begitu dihormati oleh para pemimpin orang Yahudi saat itu. Dan puncaknya adalah dengan dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, angka luar biasanya. Saudara bayangkan orang-orang Yahudi yang begitu menghormati Abraham, Musa, dan Daud. Mereka mungkin membayangkan Yesus akan melakukan sesuatu yang seperti prestasi mereka yang paling, tokoh-tokoh yang paling besar. Seperti mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Seperti mengalahkan musuh-musuh bangsa Israel, bangsa Filistin misalnya. Membawa kembali kejayaan bangsa Israel. Tapi yang Yesus katakan adalah, aku adalah gembala yang baik. Dan gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kata bagi domba-dombanya itu juga bisa dibaca, atau lebih tepatnya dibaca menggantikan tempat domba-dombanya. Walaupun itu adalah kata yang simple, kata bagi, tetapi di dalam Alkitab itu selalu merujuk kepada bahasa pengorbanan. Saudara, kalau saudara mengagumi seorang tokoh, seorang raja, seorang pemimpin misalnya, dan saudara mengikuti pemimpin atau raja ini dengan sangat fanatik, maka biasanya kematian pemimpin atau raja atau presiden atau perdana menteri ini biasanya membawa dampak besar bagi pengikutnya, bukan? Mereka biasa merasa kehilangan, tidak sedikit dari mereka akhirnya berebut siapa menjadi penerus berikutnya. Bagi orang yang hidup dalam kerajaan, zaman kerajaan, kematian seorang raja seringkali merupakan kematian, tidak secara harfiah tentunya, bagi para rakyatnya. Kita ingat beberapa tahun lalu waktu beberapa tokoh penting di dalam sejarah dunia meninggal atau mati, biasanya ada acara duka cita yang begitu besar. Satu bangsa, satu negara mengumumkan hari duka cita selama berminggu-minggu, kadang-kadang dia diingat. Tapi selalu gambarannya adalah kematian dari pemimpin, dari tokoh, bahkan tokoh agama ini menggambarkan semacam rasa kehilangan, rasa kehancuran. Tapi begitu bertolak belakang dengan Yesus. Kematian Yesus justru kebalikannya. Kematian dan Yesus memberikan nyawanya justru bagi kebaikan tertinggi domba-dombanya, yaitu memberikan mereka hidup yang sesungguhnya. Jadi bagaimana hidup yang limpah, hidup yang lebih dari cukup ini diberikan dengan aku mati menggantikan kamu. Dengan gembala yang agung mati menggantikan saudara dan saya, domba-dombanya. Dia mati di tempat kita. Nah, saudara, itu sebabnya waktu kita membandingkan Yesus dengan pendiri agama atau filsafat manapun, kita melihat ada keagungan yang begitu luar biasa yang tidak bisa dijembatani. Saya baru-baru ini cukup rutin sering baca Alkitab one to one, dan khususnya juga dari Injil Yohanes. Dan waktu sampai ke bagian ini, Yohanes 10, saya suka bahannya menanyakan pertanyaan ini. Dari mana kita tahu bahwa Yesus atau seorang itu adalah juru selamat yang pantas kita ikuti? Dia mengatakan ini. Pertama, apakah dia membawa keselamatan? Apakah ia memberikan hidupnya bagi domba-dombanya? Dan terakhir, apakah ia melindungi domba-dombanya dari musuh-musuh mereka? Dan intinya saudara,
hanya Yesus yang bisa memenuhi, menggenapi ketiga pertanyaan itu. Saudara, hidup seperti apa yang Yesus berikan pada kita? Bukan hidup yang diwarnai oleh ketidakstabilan, ketidakpastian atau ketakutan. Perhatikan di ayat 12-13. Seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Sekali lagi merujuk kepada para pemimpin agama saat itu, yang dengan cara hidup, dengan ketamakan, dengan tata ibadah, dengan aturan yang adat istiadat yang mereka dirikan, justru menyebabkan ketidakpastian, ketidakstabilan, ketakutan. Tetapi hidup yang Yesus berikan adalah hidup yang diisi oleh keintiman, oleh kedekatan, dan ketaatan, sama seperti relasi Yesus dengan Bapaknya. Itu sebabnya di ayat 14 Yesus mengulang sekali, "Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Perhatikan, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Jadi di sini Yesus mengkontraskan dua jenis hidup yang begitu bertolak belakang. Yang satu penuh dengan ketidakstabilan, ketidakpastian, ketakutan. Yang satu lagi dipenuhi dengan keintiman, kedekatan, sama seperti keintiman dan kedekatan antara Yesus dengan Bapaknya. Yesus betul-betul memberikan hidup yang berkelimpahan. Hidup yang bukan saja diisi dengan relasi yang dekat, tetapi juga keinginan untuk berkorban bagi orang, berkorban sedemikian rupa sehingga orang lain bisa mengenal Dia. Perhatikan ayat 16. "Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, domba-domba itu juga harus kutuntun dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala." Jadi saudara, Yesus mengundang saudara dan saya untuk masuk ke dalam hidup di mana Ia semua yang menuntun, memimpin, dan membukakan mata kita untuk melihat bahwa ini yang namanya benar-benar hidup. Masuk ke dalam keintiman, kedekatan, ketaatan, dan bahkan misi Allah sendiri bagi dunia ini. Saudara, ada seorang juara tenis kelas dunia yang sepanjang hidupnya berpikir bahwa ia baru sukses atau dia baru bahagia kalau ia sudah menang turnamen besar. Setelah dia akhirnya menang dan mendapatkan piala yang dia dambakan, ia dicatat mengatakan seperti ini: "Sensasi kemenangan bertahan selama kira-kira 15 menit. Saudara, alangkah sementaranya sensasi kesuksesan, kemenangan, sensasi hidup bagi dunia ini. Betapa kontrasnya dengan hidup kekal dan abadi yang Yesus berikan pada kita. Ia bukan saja berkuasa untuk menyerahkan dan mengambil kembali nyawanya, berbicara soal kematian dan kebangkitannya, ia juga berkuasa untuk memberikannya pada siapapun yang mendengar, percaya dan taat dan mengikuti Dia. Saudara, apa itu hidup bagi Anda? Apa artinya hidup berkelimpahan bagi Anda? Kalau saya minta Anda menyelesaikan kalimat ini, apa yang akan Anda isi? Kalau aku punya ... baru aku bahagia. Apa yang saudara akan isi di situ? Saudara, saya mengatakan ini, selama titik-titik itu tidak diisi oleh Yesus, Anda tidak akan pernah betul-betul puas dan Anda tidak akan pernah betul-betul hidup. Saudara, kita berkorban demi apa yang kita anggap memberikan kita nilai hidup. Demi apakah Anda paling sering berkorban? Kemanakah Anda paling rela menghabiskan uang, waktu, tenaga, bahkan air mata? Berapa banyak Anda, kalau dibandingkan, berapa banyak Anda berkorban demi pekerjaan, demi kerajaan Tuhan? Berapa banyak Anda berkorban demi orang mengenal Yesus? Alasan apa yang sering kali Anda pakai? Saudara, hidup di luar Yesus bisa kelihatannya bahagia,
tetapi sesungguhnya sangat menderita. Sementara hidup di dalam Yesus bisa sangat menderita, tetapi sesungguhnya sangat bahagia. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan hidup ini? Nah, mungkin jawabannya sudah cukup jelas dari tadi. Dengan percaya, dan mengikut, dengan taat pada Yesus. Tapi saya mau bawa kita ke pertanyaan terakhir di 3 ayat terakhir di bagian hari ini. Apakah Anda benar-benar mendengarkan? Saudara, yang pertama kita lihat di situ ada respon yang salah. Respon yang mengatakan, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Dia gila. Don't bother him. Jangan peduli. Tapi juga yang kedua, saya perhatikan di sini apa yang saya sebut respon yang tidak cukup. Nah, ini kelihatannya sepintas respon yang rasional dan setidaknya lebih baik daripada respon yang pertama. Karena yang lain berkata, itu bukan perkataan setan. Gak mungkin dia bilang, karena ada pertentangan kan. Masa sih setan bisa memelekkan mata orang buta? Gak mungkin. Setan tidak pernah bisa melakukan itu. Salah satu alternatifnya kemungkinan besar orang ini utusan atau datang dari Allah. Nah, kenapa saya bilang ini tidak cukup? Karena kita harus kontraskan dengan respon yang benar. Saudara, tidak cukup untuk sekedar sadar dan aware dan bahkan sampai derajat tertentu percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Respon yang benar atau mendengarkan yang sesungguhnya adalah respon si orang buta yang dicelikan matanya dan berkata, aku percaya Tuhan. Lalu sujud menyembahnya. Itu artinya benar-benar mendengarkan. Bukan sekedar mengakui, bukan sekedar tanda tangan, bukan sekedar pelayanan, tapi betul-betul menyembah Tuhan. Saudara, ada cerita di mana 2 orang diundang untuk membacakan Mazmur 23 yang tadi saya bacakan. Yang pembaca pertama adalah seorang pembicara terkenal yang sangat terlatih dalam ilmu public speaking dan drama. Yang membacakan Mazmur 23 dengan luar biasa. Dan setelah ia selesai, penonton bertepuk tangan dengan riuh, bahkan meminta ia untuk mengulangi sekali lagi. Sementara orang yang kedua, seorang bapak tua, mengulang Mazmur yang sama. Tetapi setelah ia selesai, tidak ada seorang pun yang berbicara. Beberapa malah nampak merenung dan mulai berdoa. Melihat hal itu, pembicara yang pertama berkata seperti ini. Saudara sekalian, saya harus mengakui, ada perbedaan besar antara bagaimana saya membaca dan dengan teman saya ini. Kalau Anda mendengar saya, Anda mendengar orang yang menghafal dan mengulang Mazmur 23. Tapi kalau Anda mendengar dia, Anda mendengar orang yang mengenal gembalanya. Saudara yang kasih Tuhan, kita mendapat hidup yang kekal betul dengan belajar, tahu, mengerti. Tetapi akhirnya kita harus mendengar, mengenal, dan mengikuti. Sudahkah Anda mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Gembala? Bukti apa lagi yang diperlukan? Datanglah kepada dia minta ampun. Mau mohon dia untuk mengampuni, membasuh dosa saudara, dan bersyukur. Karena dia senantiasa menerimamu menjadi miliknya. Bagaimana kita sungguh-sungguh mendengar? Apakah mendengarkan suara Yesus itu prioritas dalam hidupmu? Membaca firman Tuhan, merenungkannya, mendoakannya. Bagi orang yang mengenal Anda, apakah mereka melihat Anda sebagai orang yang mengenal Yesus sebagai gembalamu? Apakah yang mendominasi agenda perbincangan atau isi doa Anda? Bagaimana cara Anda memperhatikan orang lain? Apakah Anda seperti Yesus yang rela bahkan mencari satu orang buta untuk memulihkan dan menyembuhkan orang ini? Apakah Anda punya hati seperti Yesus yang peka, hati yang peduli, yang melindungi orang-orang yang Tuhan percaya pada kita? Saudara adalah pemimpin dan pelayan. Apakah Anda berdoa dan berkorban bagi orang-orang yang saudara layani? Ada yang pernah mengatakan, kalau saudara mau melayani domba, saudara harus punya bau domba gitu. Berarti harus mau masuk ke dalam hal yang enggak nyaman, yang messy, yang menyakitkan ke dalam kehidupan orang-orang yang Anda layani. Saya ingat salah satu mentor saya pernah mengatakan ini. Ada perbedaan besar antara suka mengajar dan berkhotbah.
dan mencintai orang-orang yang kamu ajar dan yang kamu khotbahi. Saudara, bagi Anda yang adalah orang tua, apakah fokus pembicaraan saudara membawa orang lain pada Kristus? Bagi para suami dan istri, apakah dalam hal apa Anda bisa menunjukkan kasih Yesus yang berinisiatif untuk berkorban bagi pasanganmu dan anak-anakmu? Apakah keluarga Anda melihat Anda secara rutin berdoa, bersyukur, mengakui dosa? Dan bagaimana dengan orang lain? Apakah Anda hidup rela berkorban bagi mereka? Khususnya bagi mereka yang Anda tidak anggap atau mereka yang Anda anggap tidak layak. Apakah Anda sungguh-sungguh mendengar? Saudara, Yesus bukan gembala yang boleh kita abaikan atau yang hanya kita diskusikan. Ia adalah gembala yang harus kita dengarkan, ikuti, teladani, dan sembah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami menyadari bahwa hanya di dalam dan melalui Kristuslah kami mendapatkan hidup, penglihatan, dan penyembahan yang sungguhnya. Bila hari ini kami boleh kembali diingatkan, bertanya, apakah kami sudah sungguh-sungguh melihat? Apakah kami sudah sungguh-sungguh hidup? Dan apakah kami sudah sungguh-sungguh mendengarkan? Demi Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, sekali lagi reminder, setelah ini akan ada Gospel Talk melalui Zoom yang linknya saudara bisa lihat di website kami. Dan saya sangat mengundang saudara untuk bisa berbagian, di mana kita akan bertukar pikiran, bertanya, dan berdiskusi sehubungan dengan firman Tuhan hari ini. Mari kita akhiri ibadah hari ini dengan menerima berkat dari Tuhan, Gembala kita yang telah memanggil kita domba gembalanya untuk kembali ke tempat di mana Ia mengutus kita masing-masing. Dan terimalah berkat Tuhan. Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Terima kasih sudah berbagian dalam ibadah ICC hari ini. Tuhan berkati.